Baik, kalau gitu kita mulai dibuka di surat 6 ayat 29 silakan. Ayat 29 ya Pak Ustaz. Ya, surat 6. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini dan kita tidak akan dibangkitkan. Nah, ini kan orang-orang kafir ya. Di ayat 30-nya lanjut, Pak. Dan seandainya engkau, Muhammad, melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar. Demi Tuhan kami, dia berfirman, rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya. Oke. Jadi kalau coba difahami ya, Pak ya. Kalau memang kita yakin bahwa semua manusia yang hidup pasti akan dibangkitkan. Lalu setelah dibangkitkan akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang mereka lakukan di dunia. Berarti kan harusnya kalau kita menyadari ini, minimal kita hati-hati kan Pak dalam bersikap, dalam berbuat kan Pak. Betul Pak Ustaz. Terlepas kalau orang kafir memang tidak percaya ya. Tapi kan kalau memang kita mengaku beriman kepada Allah dan kita tahu konsekuensinya dan kita tahu misalnya kalau berbuat baik, Allah berikan pahala. Kalau berbuat buruk, Allah berikan azab atau misalnya dosa. Kan ini sebenarnya semua manusia kalau ditanya kepada dalam dirinya pun ya harusnya menyadari dong ya Pak. Betul. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau memang begitu kan harusnya kita ketika hidup di dunia adalah bagaimana sebanyak mungkin ya kita mengumpulkan pahala dengan bersikap baik di dalam menjalani hidup, lalu fokus agar semakin lama hidup kita semakin dekat kepada Allah. Nah, yang akan saya bahas adalah bagaimana agar hari per hari itu minimal. Mungkin kita tetap berbuat dosa ya, tapi minimal dalam bersikap itu kita sadar bahwa memang kita setiap hari itu harus melakukan kebaikan. Coba surat Az-Zumar 39 ayat 10-nya, Pak. 39 ayat 10. Hmm. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Baik ya, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, gitu kan, Ya. maka pahalanya khusus untuk orang-orang yang sabar akan disempurnakan tanpa batas. Berarti terus-menerus akan mendapat pahala yang tidak terbatas. Sekarang saya tanya ya Pak Deddy ya. Ya, Untuk menjadi sabar tuh yang pertama apa yang kita butuhkan Pak? untuk menjadi sabar itu Yang pertama kali kita butuhkan tuh apa? menerima ya Pak Ustadz. Persoalan. Yang yang kita butuhkan ya kejadian nggak enak kan? Iya, kejadian betul ya, kejadian yang nggak enak ya. Iya kan? Kan di situ coba-coba sekali lagi diulang ayatnya. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan Nah, bumi, sebentar ya. ya, Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, kan itu rumus yang tadi menyambung dengan surat 6 ayat 29 30 tadi ya. ya, Bagi orang-orang yang berbuat baik akan memperoleh apa? kebaik. Kebaikan. Nah, berarti kan kejadian yang diberikan Allah kan setiap hari ya Pak ya. Iya, betul. Bahkan tadi kita bangun pun kan sudah menghadapi kejadiannya Pak Deddy. Betul. Nah, lalu di sini kejadian itu sampai kita mati itu tetap akan ada atau selesai Pak?
Tetap akan ada, Pak Tetap Ustadz. ada kan? Artinya Betul, memang kita hidup hidup suka tidak suka setiap hari kan menghadapi kejadian. betul. Nah, tinggal kita memilih kan. Karena kejadian itu cuma dua yang kita sadari ya. Kejadian enak dan tidak enak. Kalau kejadian enak kita bersyukur. Kalau kejadian tidak enak kan kita bersabar. Nah, Sabar. dalam setiap hari itu kita menghadapi kejadian tidak enak. Berarti kan sebenarnya itu sumber dijadikan sebagai pahala atau menjadikan dosa kan Pak. Misalnya Betul. kayak kita dizolimi orang atau tidak dihargai orang. Kan pilihannya cuma dua. Ya, Menjadi pahala berarti kita bersikap menjadi sabar dengan benar. Atau menjadi dosa berarti kita tidak terima marah emosi dengan apapun yang orang itu perlakukan kepada kita. Jadi sebenarnya kenapa pahala orang sabar itu tidak ada batasnya, Pak? ya karena sulit. Kenapa orang sabar itu pahala tidak ada batasnya? Kan karena kejadiannya kan setiap hari. Oh iya, 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 betul, betul, Loh kan Ustadz. kejadiannya kan setiap hari. Makanya ketika Pak Deddy misalnya hari ini nih melakukan segala sesuatu atau mendapatkan kejadian apapun dari Allah, kan bisa menjadi sarana pahala tanpa batas atau bisa menjadi dosa karena mungkin kita tidak menerima hal itu kan Pak. Betul. Makanya di situ kan kata-katanya hanya orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas yang disempurnakan. Berarti karena setiap hari kita mendapatkan kejadian, anggaplah misalnya sehari ini kita dapat kejadian 100 misalnya. Kalau 100 itu misalnya kita bisa full menjadi sabar, menerima kejadian, ada kejadian lagi diterima lagi karena semua atas izin Allah, kan itu pahalanya terus bertambah bergulung-gulung, Pak. Iya, betul. Makanya disampaikan pahala orang sabar itu ya tidak ada batasnya. Kenapa tidak ada batasnya? Selama kita hidup kejadian itu pasti ada. Berarti kejadian itu khususan kejadian tidak enak menjadi pahala kita untuk mendapatkan pahala tanpa batas. Kan begitu harusnya. Nah, jadi orang-orang yang menyadari ini ya akhirnya memang menganggap bahwa ya memang hidup di dunia itu hanya sarana saja untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Makanya ketika misalnya Bapak Ibu sudah mulai bisa memahami tentang kesabaran itu seperti apa, terus sikap ketika misalnya kejadian tidak enak itu memang harus diterima, lalu dijalani, lalu sebagai sarana doa kita dikabulkan. Di surat 41 ayat 35-nya, silakan Pak. 1 ayat 35. Surat 41 ayat 35. 41 ayat 35. Heeh. Kesyaitanirrajim. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar dan tidak Hmm, dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. baik. Kan akhirnya pendidikan Allah lewat kejadian-kejadian hidup yang selama ini kita terima. Ya khususnya kejadian yang tidak enak. Akhirnya kan mendidik kita menjadi berbuat baik kan Pak? Betul. Nah sekarang Bapak Ibu dikasih kejadian. Dan kita disuruh memilih. Mau jahat silahkan, mau baik silahkan. Misalnya orang menzolimi kita. Mau kita doakan agar dia diberikan hidayah. Atau mau kita doakan agar hidupnya semakin baik silahkan. Atau mau sumpah serapah juga kan silahkan. Tapi ingat bahwa nanti semua ketika kita nanti meninggal. Tetap semua akan dimintai pertanggungjawaban terhadap sikap kita yang kita lakukan di dunia. Kan gitu loh Pak Deddy. Betul. Jadi Bet- sabar itu sebenarnya, sabar itu berkaitan hubungannya dengan dunia atau akhirat, Pak. Akhirat, Pak Ustadz. Kalau yang sadar kan, Pak. Ya, kalau yang sadar. Betul. Kalau yang nggak sadar, sabar atau marah, Pak? Marah lah pasti. Ya marah. Karena memang kan loh kan Ustadz manusiawi dan lain ya silakan aja. Orang Allah juga ngasih pilihan kan. Cuman ketika Allah memberikan pilihan, pasti ada konsekuensinya. Jadi setiap tindakan yang Bapak Ibu lakukan ya silakan. Cuman kita harus sadar bahwa nanti mau seperti apapun Bapak Ibu akan kembali kepada Allah. Dan Allah akan menghisap perbuatan Bapak Ibu semua. Kan begitu harusnya. Jadi sebenarnya Pak ya, untuk bersikap baik atau menjadi sabar itu mudah atau sulit? Harusnya mudah, Pak Ustadz.
Mudah kalau orientasi kita, tujuan kita akhirat kan. Betul. Sulit kalau misalnya Bapak Ibu selalu fokus dengan apa yang diinginkan. Makanya kalau direnungkan lebih dalam, ketika orang berpikir dunia atau tentang hasil, itu kan pasti pakai nafsunya. Betul. Tapi ketika orang berpikir tentang akhirat, itu kan pasti pakai imannya. Makanya urusannya percaya atau tidak percaya, bukan hasilnya seperti apa, gitu loh Pak. Makanya Allah perintahkan kepada kita, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia hanya melainkan agar mengabdi kepada Allah itu. Maksudnya Bapak Ibu tuh melakukan segala sesuatu harus karena Allah, bukan karena hasil. Karena kalau karena Allah, pasti yang muncul iman. Kalau karena hasil, yang muncul nafsu. Makanya orang kecewa, orang sedih itu bukan manusiawi. Orang kecewa, orang sedih itu karena mengikuti hawa nafsunya. Tapi ketika Bapak Ibu misalnya melakukan segala sesuatu karena Allah, ya munculnya keriduan terhadap apapun yang Allah berikan. Munculnya kesabaran, keikhlasan. Jadi semua apapun yang dilakukan, orang bilang sabar itu sulit. Ya karena tetap mengikuti hawa nafsunya. Orang itu akan menjadi mudah bersabar kalau dia melakukan segala sesuatu itu karena Allah. Makanya kan sabar itu yang dilihat izin Allahnya bukan kejadiannya kan Pak. Betul nggak? Betul. Dan hasil apapun yang diputuskan. Bapak Ibu kan lihat Allah yang memutuskan bukan masalah hasilnya sesuai tidak sesuai. Nah jadi sikap-sikap selama ini kita menjadi sulit itu karena diawali dari niat awal yang dilakukan Bapak Ibu biasanya bukan karena Allah. Saya tanya nih kepada Ibu nih. Kalau Pak Deddy melakukan segala sesuatu karena Allah, kira-kira meskipun tidak dihargai, harusnya kecewa nggak Pak? Tidak kecewa, Pak Ustadz. Ya tidak, nggak alasan tujuannya Allah kan. Iya, betul. Tapi kalau Pak Deddy misalnya niatnya dari awal karena hasil, kecewa nggak Pak kalau nggak sesuai Pak? Kecewa banget. Nah, berarti saya tanya nih, orang kecewa sama ridho sama ikhlas, berarti tergantung siapa Pak? Tergantung kita sendiri. Sudah kalau tergantung kita. Dan kalau saya tanya semua yang hadir di sini termasuk saya pun, kan ingin masuk surga kan Pak? Betul. Ternyata untuk masuk surga memang butuh sifat-sifat yang baik. Makanya tadi kan di surat 41 ayat 35, orang-orang sabar itu akan dianugerahi sifat-sifat yang baik dan mereka memperoleh keberuntungan yang besar. Jadi di dunia dia bersikap baik, pasti bahagia, ya karena kebaikan itu mendatangkan kebahagiaan. Di akhirat Allah siapkan tempat yang terbaik juga. Jadi intinya silahkan Bapak Ibu memilih karena saya yakin semua juga hidup itu memilih. Mau terus terjebak dengan kejadian yang dihadapi boleh, wah anak saya, suami saya, perusahaan saya silahkan. Atau Bapak Ibu mulai-mulai sadar fokus bahwa ingat setiap perbuatan apapun yang dilakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Baik buruknya kita di dalam bersikap itu menjadi cerminan nanti kita di akhirat selamat atau tidak. Sekarang saya tanya nih Pak Denny. Iya, Kalau kita ingin selamat di akhirat, berarti benar nggak tergantung sikap kita di dunia, Pak? betul, Ustadz. Nah, pertanyaan kedua, kalau di dunia kita bahagia, berarti di akhirat bahagia nggak, Pak? Bahagia juga, Ustadz. Oke. Kalau di dunia kita menderita, berarti di akhirat menderita nggak? Jelas menderita lah. Nah, alasannya apa? Ya, karena kehidupan dunia menentukan kehidupan di akhirat, kok, Ustadz. Betul. Nah, alasannya apa? Menentukan betul. Ah, apa alasannya ya? Nah. Oke, Karena akhirat itu adalah hasil perbuatan kita dari dunia, Ustadz. iya betul. Makanya saya bilang, kan tadi saya bilang, kalau hidup kita di dunia bahagia, berarti kan di akhirat bahagia. Betul, Pak? Betul. Kalau nanti di dunia kita menderita, berarti kan di akhirat pasti menderita. Iya, betul. Alasannya apa? Ya alasannya sederhana. Barang siapa bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan menambah nikmatnya. Orang bersyukur itu bahagia atau menderita? Bahagia, Ustadz. Nah, tapi barang siapa mengeluh, tidak bersyukur, maka Allah akan azab. Iya. Berarti kalau tidak bersyukur, mengeluh itu menderita atau bahagia? Menderita, Ustadz. Nah, makanya
Ayo kita perbaiki sikap itu. Berarti saya tanya ya, bahagia itu tergantung keadaan atau tidak, Pak? Tidak, Ustaz. Tidak. Wong Bapak Ibu sekarang juga mau punya uang, tidak punya uang, bisa bersyukur kan Pak Deddy? Bisa, betul, Ustaz. Ya sudah, kenapa menjadi mengeluh gitu loh. Karena cerminan nanti kita bahagia di akhirat itu tergantung dari cerminan kita di dunia. Dan ternyata bersyukur itu kan tidak tergantung keadaan, apapun kondisinya. Misalnya Betul. mungkin buat kita dapat uang 1 juta tidak bersyukur. Tapi buat orang-orang misalnya yang tanda kutip misalnya di bawah kemiskinan cuma dapat 100 ribu pun kan bisa bersyukur. Benar nggak Pak nih Pak? Betul, Ustaz. Berarti semua dalam kondisi apapun orang itu harusnya bisa bersyukur. Tinggal mau membiasakan diri atau tidak gitu loh Pak. Jadi langkah yang pertama, kalau Bapak Ibu ingin bahagia di dunia dan akhirat, mulai apapun yang terjadi, kejadian apapun yang memang harus disyukuri. Karena memang tidak ada niatan Allah untuk menzolimi kita. Dan Ya, ingat, setiap perbuatan yang kita lakukan, tetap akan Allah mintai pertanggungjawaban. Padahal kalau dipikir-pikir ya, bersyukur pakai waktu, mengeluh juga pakai waktu kan, Mbak? betul. Kira-kira Pak Deddy pilih yang mana kalau sama-sama pakai waktu? Ya, pilih bersyukur lah, Ustaz. Ini sama-sama pakai waktu kan? Dan efeknya akan jelas. Hasilnya akan jelas ketika kita mulai bersyukur kepada Allah. Mm. Jelas ya, Bapak Ibu sekalian? Baik, silakan. Ada pertanyaan? Satu atau dua orang. Jadi intinya, ternyata Bapak Ibu harus sadar bahwa kehidupan apapun yang kita lakukan di dunia, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, terlepas orang kafir itu mau beriman atau tidak, atau mau misalnya mau mengakui atau tidak, bahwa kehidupan di akhirat itu pasti akan ada. Yang kedua, cerminan kita selamat di akhirat tergantung dari sikap kita di dunia. Nah, cara mudah untuk melangkah ke sana, saran saya, apapun yang terjadi, yang menimpa diri Bapak Ibu, mulai munculkan rasa bersyukur. Kan bersyukur itu mudah sebenarnya. Tinggal Bapak Ibu menyadari atau tidak. Oke, pertanyaannya ya, bagaimana caranya seketika dapat kejadian langsung ingat itu adalah izin Allah? Gampang, Bapak Ibu tulis aja, print aja. Izin Allah tempel di mana yang Bapak Ibu sering lihat, kan gitu aja. Kan saya sering sampaikan tuh. Jadi pas ada kejadian nih, misalnya saya lagi bawa mobil. Saya tempel aja tuh di setir mobil tuh tulisan izin Allah kecil. Atau di dashboard mobil yang Bapak Ibu sering lihat. Jadi pas ada kejadian itu menjadi refleks itu semua kejadian atas izin Allah. Itu ya Pak ya. Jadi sebenarnya hal-hal yang kita lakukan sehari-hari yang menurut kita kecil itu kan merubah situasi kehidupan diri kita ke depannya. Makanya nggak usah jauh-jauh berpikir bagaimana, tapi mulailah mulut ini dibiasakan untuk bersyukur. Gitu aja lah. Sehingga semakin lama semakin mudah. Untuk apa? Untuk merasakan kasih sayang Allah lewat janji-janjinya ketika Allah bilang, barang siapa bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah nikmatnya. Jelas ya Mas Septian ya? Jadi intinya, lakukan hal-hal yang mulai sederhana saja dulu yang bisa dilakukan. Misalnya, oh apa rasa syukur kita? Kan baca Quran bisa dilakukan. Mau 1 ayat, mau 10 ayat gitu kan. Apalagi yang bisa dilakukan. Oh misalnya sholat, duha, atau apapun. Jadi intinya mulailah kita menyadari ya. Ingat loh, setiap yang kita lakukan itu pasti akan dihitung. Apakah bernilai kebaikan atau bernilai dosa. Itu aja ya. Ya, Jelas? Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu lagi di kajian dadakan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.